Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kusmala Dewi, prodi D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah kehamilan. Nah, yang pertama itu ada hormon. Hormon itu sendiri yaitu zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Selanjutnya itu ada definisi hormon estrogen, yaitu sebutan dari suatu kelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya. Nah, hormon ini sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh wanita, tapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Baik, selanjutnya itu ada definisi hormon progesteron, yaitu hormon yang berperan dalam siklus menstruasi dan kehamilan pada wanita. Hormon ini juga bertanggung jawab untuk perkembangan payudara dan mempersiapkan tubuh untuk menyusui. Jadi hormon progesteron itu sangat berperan penting ya dalam siklus menstruasi wanita, terutama untuk perkembangan payudara pada wanita. Baik, selanjutnya itu ada cara kerja hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah kehamilan. Salah satunya itu dengan pil KB. Pil KB itu sendiri artinya adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau mencegah konsepsi yang digunakan dengan cara peroral atau kontrasepsi oral. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, atau hanya progesteron saja tergantung jenisnya gitu ya. Selanjutnya itu ada cara tepat minum pil. Yang pertama itu pemakaian pil dimulai dari hari pertama haid. Yang kedua itu jika hari pertama jatuh pada hari Minggu, ambil pil dengan label hari Minggu. Lalu minum pil KB selama 21 hari berturut-turut di jam yang sama setiap harinya. Nah, lalu setelah 21 pil habis, beri jeda selama 7 hari untuk masa bebas pil. Nah, selanjutnya itu selama 7 hari bebas pil tetap terlindungi dari risiko kehamilan. Lalu segera beli pil lagi jika habis sesuai dengan resep dokter atau bidan. Nah, selanjutnya itu mulai minum pil dari kemasan baru setelah 7 hari masa bebas pil. Nah, selanjutnya itu jika terlambat atau lupa minum pil, segera minum 1 pil saat ingat. Selanjutnya itu ada pil KB bekerja dengan 3 cara, yaitu kandungan hormon estrogen dan progesteron buatan di dalam pil itu menghentikan tubuh untuk beroperasi. Lalu yang kedua itu membuat lendir serviks itu tebal sehingga menyulitkan sperma untuk masuk ke dalam serviks untuk bertemu dengan sel telur. Lalu ada memodifikasi lapisan rahim sehingga sel telur yang berhasil dibuahi sperma tidak dapat masuk ke rahim. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pil KB, yaitu ada 2 jenis, yaitu pil kombinasi dan yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada pil mini yang hanya mengandung hormon progesteron saja. Lalu selanjutnya itu ada pil kombinasi. Umumnya pil ini itu mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah ovulasi pada tubuh wanita. Ovulasi itu sendiri yaitu kondisi sel telur yang sudah matang dan ovarium ke tuba Fallopi untuk segera dibuahi oleh sperma. Namun kehamilan tidak akan bisa terjadi jika tidak berovulasi, yakni dengan menggunakan pil kombinasi. Berikut ini tuh ada jenis-jenis dari pil kombinasi. Yang pertama itu ada pil KB monofasik, adalah pil dengan kadar estrogen dan progesteron yang sama untuk setiap pilnya, aktif pada periode pertama penggunaan pil KB. Lalu ada pil KB bifasik, adalah pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron untuk tidak tapi terjadi perubahan dari hormon pada setengah siklus penggunaan pil KB. Yang ketiga itu ada pil KB trifasik,
yaitu pil dengan kadar estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan. Pil ini dikonsumsi pada saat sepertiga periode kedua dan juga sepertiga periode ketiga dari penggunaan pil KB. Lalu ada pil mini. Jadi pil mini itu berbeda dengan pil kombinasi ya. Jadi pil mini hanya mengandung hormon progesteron saja dengan rendah. Lalu pil ini juga dapat mengubah frekuensi menstruasi yang nantinya akan berpengaruh pada pencegahan kehamilan. Saat mengonsumsi pil mini, lendir pada serviks dan dinding uterus itu mengalami perubahan yang mempengaruhi ovulasi. Lalu akan tetapi jika pil mini kurang efektif mencegah kehamilan daripada pil kombinasi, seorang wanita yang mengonsumsi pil mini mungkin tidak mengalami siklus menstruasi sama sekali. Bisa juga tetap mengalami menstruasi tetapi siklusnya menjadi tidak teratur. Pil mini bisa dikonsumsi setiap hari tapi tetap dipastikan tidak melebihi dosis dan dianjurkan oleh dokter atau bidan. Selanjutnya itu ada efek samping dari meminum pil KB, yaitu ada bercak darah di antara periode menstruasi. Jadi keluarannya bercak darah atau pendarahan dari vagina di antara siklus menstruasi adalah efek samping dari yang paling umum gitu ya, terutama selama beberapa bulan pertama penggunaan pil KB. Bercak bisa berupa pendarahan ringan atau keluarnya cairan yang berwarna coklat. Efek sampingnya terjadi karena tubuh menyesuaikan dengan perubahan tingkat hormon, dan rahim juga menyesuaikan diri untuk memiliki lapisan yang tipis. Lalu ada mual. Beberapa wanita juga bisa mengalami mual ringan saat pertama kali mengonsumsi pil KB, tapi efek samping ini biasanya bisa meredakan sehingga si mual itu terjadi setelah makan atau sebelum tidur. Lalu ada nyeri payudara. Jadi meminum pil KB juga seringkali menyebabkan payudara terasa lembut dan nyeri, terutama saat baru memulai meminumnya. Dengan mengenakan bra pendukung yang sesuai dengan ukuran payudara bisa membantu mengurangi efek samping pil ini. Lalu ada penambahan berat badan. Jadi menurut secara teori itu pil ini itu bisa menyebabkan retensi cairan meningkat. Obat ini juga bisa menyebabkan peningkatan lemak atau massa otot. Lalu ada perubahan mood seseorang gitu ya. Hormon ini itu berperan penting dalam mengatur suasana hati dan emosi seorang wanita. Ketika mengonsumsi pil KB bisa mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh yang akhirnya menyebabkan kamu mengalami perubahan suasana hati gitu ya. Selanjutnya itu ada manfaat pil KB. Yang pertama itu membantu mengatasi jerawat hormonal. Jadi salah satu manfaat pil KB juga dapat menurunkan produksi androgen di tubuh wanita. Dengan demikian jerawat hormonal teratasi dan pertumbuhan rambut yang tidak diinginkan dapat dikurangi. Lalu ada membuat menstruasi menjadi lebih teratur. Jadi kelebihan atau kekurangan berat badan, konsumsi obat-obatan tertentu dapat mengganggu siklus menstruasi. Bahkan wanita sehat pun sekali bisa mengalami perubahan pada siklus menstruasinya. Pada kondisi tertentu, penggunaan pil KB kombinasi dapat membuat siklus menstruasi menjadi lebih teratur dan mudah diprediksi. Lalu ada menghentikan migrain saat menstruasi. Banyak juga ya kan yang ketika wanita mengalami menstruasi itu suka terjadi kram, sakit gitu ya, lalu sakit kepala. Jadi dengan mengonsumsi pil KB kombinasi dapat membantu menyeimbangkan perubahan kadar hormon yang mengurangi risiko terjadinya migrain saat menstruasi. Lalu mencegah dan membantu menangani anemia defisiensi besi. Wanita bisa mengalami pendarahan menstruasi yang berlebihan jika tidak diobati. Kondisi tersebut lama-kelamaan dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak sel darah merah, meningkatkan risiko terjadinya anemia. Mengkonsumsi pil KB juga yang disertai dengan suplemen zat besi dapat membantu mencegah anemia, sehingga mengurangi jumlah pendarahan saat menstruasi.
Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.